Puluhan narapidana kasus korupsi menghirup udara bebas secara bersamaan. Mereka keluar dari penjara usai memperoleh pembebasan bersyarat. Sejumlah elemen masyarakat sipil anti korupsi menilai kebijakan pembebasan bersyarat bagi puluhan terpidana kasus rasuah menunjukkan sikap pemerintah yang memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi. Sejumlah narapidana kasus korupsi mendapat pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa 6 September. Di antara napi rasuah yang bebas, ada nama mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Atut mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun dari total 9 tahun kurungan di Lapas Wanita dan Anak kelas 2A Tanggerang. Atut sebelumnya terjerat kasus suap senilai 1 miliar rupiah terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten yang merugikan negara senilai 79 miliar rupiah. Alhamdulillah, hari ini Ibu telah diberikan mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali itu bisa berkumpul seutuhnya dengan keluarga dan juga dengan masyarakat ya, termasuk dengan teman-teman wartawan. Gimana teman wartawan? Kayaknya sih baru-baru ya. Bukan 7 tahun. Meski demikian, mantan petinggi Partai Golkar Banten ini masih diwajibkan mengikuti bimbingan oleh Balai Permasyarakatan Serang hingga 8 Juli 2026 mendatang. Selama periode waktu tersebut, Atut tidak boleh melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Jika hal itu dilanggar, Atut harus menjalani sisa masa hukuman. Itu berproses, sudah memenuhi syarat administratif dari masa menjalani pidana, yang pasti sudah lebih dari setengah, dan dia mencapai 2/3, berkelakuan baik dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu penilaian yang saya sebut dengan syarat substantif. Beliau mengikuti program pembinaan, berhubungan baik dengan sesama warga binaan di dalam, juga dengan petugas. Itu merupakan syarat substantif dan itu harus dipenuhi. Baik. Atut menghirup udara bebas berbarengan dengan 22 narapidana korupsi lainnya, seperti bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, ex-Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga adik Ratu Atut Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Terkhusus Pinangki, mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung itu hanya menjalani pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan, alias tidak sesuai dengan vonis majelis hakim tingkat banding yang menghukumnya 4 tahun penjara. Pinangki bebas bersyarat melalui program reintegrasi sosial. Sama seperti Atut, Pinangki juga diwajibkan menjalani bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan 1 bulan sekali hingga tahun 2024 atau sampai masa pidana Pinangki selesai. Pinangki juga diperbolehkan untuk keluar kota dengan syarat harus izin kepada Kepala Bapas. Sementara keluar negeri harus izin kepada Menkumham. Hak bebas bersyarat ini sewaktu-waktu bisa dicabut jika Pinangki melakukan pelanggaran hukum atau berkelakuan tidak baik. Pinangki adalah narapidana kasus pengurusan fatwa bebas Joko Chandra agar tidak perlu menjalani hukuman penjara pada kasus Kesi Bank Bali tahun 2009. Bahwa Ibu Pinangki sudah melakukan lapor diri pertama dan registrasi pada hari ini. Yang bersangkutan akan melaksanakan pembimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Yang bersangkutan juga wajib melaksanakan lapor diri setiap bulannya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menanggapi pembebasan bersyarat 23 terpidana kasus korupsi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah elemen masyarakat sipil anti korupsi seperti Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Transparansi International Indonesia menilai korupsi tidak lagi menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kebijakan ini dianggap sebagai sikap pemerintah yang memberikan toleransi terhadap kejahatan korupsi. Selain itu, juga menyorot indikator berkelakuan baik sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap napi korupsi yang merupakan diskresi pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Nah, kalau koruptor kira-kira berkelakuan baiknya apa? Ditunjukkannya. Harusnya indikator berkelakuan baik dan membongkar tindak pidana korupsi itu yang menjadi syarat gitu. Syaratnya apa? Dia membantu pemerintah membuat tulisan, membuat analisis, membuat kira-kira cerita atau membongkar kasus-kasus yang lain, itu baru dibilang berkelakuan baik. Kalau kemudian dia hanya nurut perintah di lapas ya, bagaimana misalnya dia bangun subuh, bangun pagi, ikut olahraga, kemudian tidak membuat massa, tidak membuat, bagi kita itu indikator baik, bagi seorang narapidana koruptor nggak cukup. Ketiga elemen masyarakat sipil anti korupsi itu meminta KPK ataupun jaksa penuntut dalam kasus korupsi memasukkan isu mengurangi atau mencabut hak pengurangan remisi dan mendorong pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset untuk memberikan efek jera bagi koruptor. Tim Liputan CNN Indonesia.